Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak layak ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan hanya sekedar menikmati tetapi tidak mensyukuri, demikian pula tidak mentafakuri. Jadi tidak layak manusia itu hanya sekedar menikmati kenikmatan Allah tetapi sikapnya tidak syukur, demikian pula tidak mentafakuri. Karena itu banyak di dalam Al-Quran sindiran-sindiran terhadap manusia dengan pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut bukan untuk dijawab. Seperti halnya ungkapan afala ta'qilun. Itu artinya apa ya? Tidakkah kamu itu berakal? Afala tubsirun? Tidakkah kamu memperhatikan? Ya, kemudian afala tatafakkarun? Tidakkah kalian itu memikirkan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang merupakan sindiran. Seperti halnya bapak misalnya kemudian habis bertemu di gang misalnya Pak Adu gitu tah bapak teh jeung sanes bapak teh langsung nyarios kieu Pak, ari maneh teu boga panon tak kitu, ari maneh teu boga panon, terus we nu ditanya teh nya gaduh atuh ieu teh kudu dijawab gitu. Nah, ini adalah pertanyaan sindiran. Kalau kamu memiliki mata, maka gunakanlah mata itu. Afala taqilun? Kalau kamu memiliki akal, gunakanlah akal itu. Kalau kamu punya mata seperti afala tubsirun, silakan perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in ta'uddu nikmatallah", jika kalian menghitung nikmat Allah, la tusuha, kalian tidak akan bisa menghitung. Awas Pak Bu, ayat ini bukan menjadi dalil bahwa kita tidak boleh mengingat-ingat kenikmatan Allah. Ayat ini jangan dijadikan dalil bahwa kita tidak usah menghitung kenikmatan Allah sanes. Ya, namun misalkan kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah terhitung. Jangan sampai dipahami kita tidak boleh menghitung nikmat Allah, justru harus. Karena kan ayat-ayat tentang Bani Israil itu senantiasa diingatkan. Wazkuru nikmati allati, ingatlah kalian itu nikmat yang telah aku karuniakan. Karena memang manusia itu harus seperti itu. Ya Pak, sampai bapak jeung ibunya kalau menyebutkan kebaikan-kebaikan seseorang pada dasarnya bukan untuk ria, tapi kudu sadar gitu tak. Sebagaimana orang tua, ibu dan ayah gitu kan. Kemudian si anak atau keturunan ini tidak taat, tidak baik kepada orang tuanya, maka orang tuanya menyebutkan, didinya teh gede teh usaha, baheula teh kieu. Nah, penyebutan tersebut untuk mengingatkan si anak itu, termasuk kita mesti senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah. Supaya apa? Ya supaya terasa bahwa kita itu bukan apa-apa. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ya, itu banyak yang mesti kita ambil pelajaran.
Seperti halnya ayat ini, wa fi anfusikum, silahkan perhatikanlah diri kalian. Maksudnya apa? Coba perhatikan penciptaan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka di sana terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, Pak. Jadi jangan hanya sekedar tongwakan jauh-jauh lah, ya. Jangan yang jauh-jauh dulu, langit, kemudian bumi. Coba perhatikan saja dulu diri kita. Dalam Quran seperti itu. Akan banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengatakan afala tubsirun, tidakkah kalian itu memperhatikan? Kalau bapak dan ibu ngaca, pernahkah dengan melihat cermin itu terbesit dalam pikiran kita, Masya Allah, ciptaan Allah teh. Memikirkan, Pak, bahwasannya struktur kita itu begitu sempurna. Dalam surat At-Tin disebutkan fi ahsani taqwim, bahwasannya manusia itu diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya bentuk. Karena itu tugas kita mesti memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan tubuh kita. Maka para ulama merinci dari mulai apa? Dari mulai akal. Akal ini hanya diberikan kepada siapa? Manusia. Tidakkah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan akal? Harus bersyukur. Kenapa? Karena dengan akal manusia bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Ku akal teh, Pak. Ketika manusia dalam keadaan dingin, itu manusia berpikir bagaimana caranya biar tidak dingin. Maka menciptakan yang namanya baju, gitu kan. Tiris kene, ada naon, jaket, tiris kene, disimbutan, kemudian membuat rumah. Bahkan bagi manusia itu bentuk bangunan itu beda-beda namanya. Ada yang disebut dengan rumah, gedung, hotelnya, itu beda-beda. Saung beda-beda buat manusia itu. Kalau buat hewan, Bu, hayam, sahade-hadena tempat tetep we disebutna naon? Kandang we. Eta si kandang teh sababaraha tingkat? Sebutanna naon? Kandang, pakai bintang 5 toh? Tidak usah. Tapi kalau manusia beda-beda gitu ya. Manusia seperti itu ya, kalau apa merasa dingin dia berpikir. Tapi ucing memual kafikir, Bu. Tiris mual kapikir, kudu ngajieun baju atau jaket. Demikian pula manusia berpikir dengan akalnya. Kalau misalkan jalan kaki terus capek, buat yang namanya sepeda. Sepeda capek kene. Ada malon? Motor. Motor kepanasan, kehujanan. Ada malon? Mobil. Hebatnya macet, Bu. Sok atuh teruskeun. Aya kapal terbang, ya kan pernahnya kapal terbang macet. Atau aya polisi tidur. Demikian pula yang namanya kereta api. Nah, dengan akal ini manusia bisa memenuhi kebutuhan. Tidakkah kalian memperhatikan? Coba bayangkan kalau misalkan Allah tidak memberi akal, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan. Selain daripada itu apa? Yaitu hidup dan mati. Pada diri kita ini, hidup ada di tangan Allah, demikian pula mati pun ada di tangan Allah. Apa buktinya? Apakah seseorang ketika berusaha dia itu ingin mati pasti mati? Tuh, berarti ada yang berkuasa. Begitu. Demikian pula apakah seseorang berusaha untuk menghindar dari kematian, lalu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mati? Apakah itu merupakan usahanya manusia? Tidak.
Makanya berkaitan dengan hidup dan mati itu, yakni ya, karena kan kita pasti akan mati, maka yang tidak boleh itu berusaha untuk, nah itu yang tidak boleh itu. Ketika seseorang misal ya, dia itu punya hutang banyak bu, sampai pusing, geus we lah rek bunuh diri, naik ke lantai 10 ngagejretkeun manehna, pasti mau tuh kalahkah nambahan masalah, hutang teu kabayar awak rusak gitu kan. Tapi pertanyaan saya, apakah ketika dia itu berusaha untuk bunuh diri lalu tidak mati, dosa teu? Tuh dosa nama tetap, karena dia telah berusaha mati, bunuh diri. Ketika seseorang memiliki penyakit, tos ka rumah sakit, tos ka klinik, tos di herbal, angger keneh wae teu damang-damang naonna teh panyakitna teh frustasi eta, kieu-kieu teuing mah ngaleut naon Bu? Baygon ditakdirkeun ku Allah sehat eta. Pertanyaan cik, dosa teu? Angger we dosa. Meskipun harapan dia ingin mati tidak terwujud, tapi berusaha ke sana, sudah dilakukan, dosa tetap. Ayeuna mah kieu, ketika bapak dan ibu nih ya memiliki seorang putra, dia itu sakit. Oh, ibu teh jual ngajual non Bu? Motor heula. Buat pengobatan siapa? Nah, anak itu. Baik teh cukup ngajual mobil, teu cukup keneh nepikeun ka imah, dijual demi siapa? Demi anak ini Pak. Teh ditakdirkeun ku Allah maut. Kumaha Bu? Apakah akan mengatakan seperti ini? Mun apal maut mahnya, ya Allah geus we atuh. Teu kudu meuli heula, ngajual heula motor, mobil terus imah. Mun apa rek? Budak teu kapuluh harta benda beak. Mereka itu, nah itu tidak boleh seperti itu. Ketika mengatakan seperti itu, maka usaha bapak dan ibu sia-sia, tidak ada nilainya. Karena memang berkaitan dengan kematian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Nah ini menunjukkan bahwa hidup dan mati ada pada diri kita teh, ada yang menguasai. Gitu ya. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafas ini. Nafas Pak, iya. Nafas teh ieu teh nyambung mimiti tina udara heula. Udara ini sangat segar. Kemudian alat pernapasan, sebutannya juga alat pernapasan. Alat pernapasan itu bukan hanya sekedar hidung saja, semuanya. Coba bayangkan ketika seseorang dalam keadaan sakit, dia itu engap. Ya. Engap teh naon bahasa Indonesia na Bu? Tah eta Bu Haji. Milarian sesak di dia hese. Sesak napas. Kan itu harus dikasih apa? O2, oksigen. Gitu kan? Oksigen ya. Sesak itu. Yang segede gini itu berapa ya harganya? 30.000. Sakit. Ini habisnya itu berapa hari? Seberapa jam? Pokoknya kalau misalkan kita mau bayar ke Allah berkaitan dengan napas, kira-kira rek mayar sabaraha? Maka kita tidak usah memikirkan itu. Cukup saja kita itu beribadah kepadanya. Sangat aneh, sangat memalukan ketika Allah memberikan kepada kita fasilitas hidup yang nyaman, yang enak. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan semuanya gratis,
tetapi kita tidak taat kepada Allah. Cik kira-kira bapak jeung ibu namun dikitukeun rek kumaha? Ibunya ya berehan ka hiji jalma teh sagalana dibere. Apapun diberi sama ibu itu. Lalu ibu menyuruh kepada yang diberi ini. Ternyata orang yang diberi oleh ibu itu tidak mentaati ibu. Cik kira-kira ibu bakal teras mesihan? Tuh ya, wow cik. Bakal eureun tah. Tapi Allah ketika memberikan napas, kemudian manusia itu bermaksiat, mencuri, maling. Apakah napasnya pada saat itu dicabut dulu? Itu terus we. Sugan we ingat gitunya. Dipasihan napas teh sadar. Ketika seseorang kafir kepada Allah, napasnya dikurangi? Tidak. Bahkan Bu, kalau kita mau pikirkan Maha Rahman Rahimnya Allah, misalkan icahu teh amis gitunya. Kita makan sama orang yang beriman amis. Coba kita makan apa oleh orang kafir. Nah jadi pahit. Itu amis Pak. Berkaitan dengan tidur pun sama. Dalam keadaan merem pareureum. Orang yang beriman merem tidur itu ya. Orang kafir pun tegieu ya orang kafir ya kalau orang bentakkeun terus tidak seperti itu. Nah ini yang mesti kita pikirkan. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalam kitab tafsir disebutkan, silakan perhatikan berkaitan dengan penciptaan kita itu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita atasi sendiri. Tidak bisa, harus ada jasa siapa? Jasa Allah. Seperti apa? Seperti di dalam tafsir disebutkan makan dan minum. Makan dan minum satu tempat, sedangkan untuk keluarnya dua tempat. Etapa istimewa. Makan dan minum itu satu tempat, sedangkan keluarnya itu dua tempat. Kalau ke depan disebutnya BAK, buang air kecil. Kalau ke belakang disebutnya BAB, dan itu belum pernah tertukar, betul? Ya. Ini tertukar keluarnya Pak. Belum pernah, padahal dalam satu tubuh, begitu. Dan istimewanya kalau BAK belum tentu BAB. Tapi kalau BAB sudah pasti BAK. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu BAK pasti BAB, repot. Tapi kan begitunya. Karena itu setelah BAK dan BAB harus berdoa. Nah doa inilah yang suka lupa. Leheung Bu hilap mah berarti kungsi. Ingat doanya. Iya mah teu apal-apal. Nah, kalau yang tidak hafal tidak akan lupa. Orang yang tidak hafal surat Al-Baqarah tidak akan lupa surat Al-Baqarah. Kalau orang lupa surat Al-Baqarah berarti dia itu pernah ingat. Apa doanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah illadzi adzaqani ladzatahu, yang telah memberikan kelezatan. Minum segar, makan enak. Tidak pernah tertukar antara cabai dengan gula. Cabai itu lada, kalau gula manis. Apakah setiap orang yang punya lidah pasti bisa merasakan? Belum tentu. Ya, ada lidah yang hanya sekedar merasakan pahit karena dia sedang sakit. Orang yang sakit itu kalau makan paria pahit itu. Paria banyak tahu kan negeri. Terus setelah Allah memberikan kepada kita kelezatannya, wa abqafiya quwatahu, dan telah menetapkan pada diri ini apa? Vitaminnya Pak. Jadi vitaminnya ditetapkan
Dalam diri ini ada yang harus ke mata, ada yang harus ke otak, ada yang harus disalurkan ke bagian tubuh kita yang penting, vitamin, gizi dan protein. Setelah ditetapkan pada diri ini apa vitaminnya, wa qafiya quwatahu wa dafa'ani adahu, maka Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang mengeluarkan kotorannya. Jadi setelah BAB dan BAK berdoa ini, alhamdulillahilladzi adaqani ladzatahu wa qafiya quwatahu wa dafa'ani adahu. Yang memberikan rasa siapa? Allah. Yang menghancurkan di dalam perut ini, melembutkan, kemudian vitaminnya dibagi-bagi siapa? Allah. Bahkan yang mengeluarkan kotoran pun siapa? Allah. Ibu tidak percaya? Silakan Bapak dan Ibu sekarang BAB dan BAK. Bisa? Tidak. Tapi Allah memberikan sinyal. Jul kajaban Ibu teh. Tisa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang sebetulnya kita tidak punya apa-apa. Silakan perhatikan langit milik Allah, bumi milik Allah, air hujan milik Allah, kemudian turun ke bumi, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Aya nonte, aya wortel, aya engkol, terus dijadikan bala-balanya. Lalu kita makan. Dari siapa rasa ini? Dari Allah. Kemudian dihancurkan, dilembutkan dan dibagi-bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setingkat mengeluarkan pun tugas Allah Subhanahu wa taala. Jadi nu orang mana? Tuh dia teu ayatnya. Lalu kita tidak taat kepada Allah. Kaci tah eta bahasa Sundana. Bahasa Jepangna eta teh. Kacida teh. Nah ini Bu, selanjutnya. Karena itu penciptaan manusia itu berbeda dengan penciptaan yang lain. Manusia itu penciptaannya sempurna, fasilitasnya pun sempurna. Penciptaannya berbeda dengan hewan, fasilitas hidupnya pun berbeda dengan hewan karena memiliki tujuan yang berbeda. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk Nah, tugas manusia itu beribadah. Setelah Allah menciptakan dengan penciptaan yang berbeda, kenikmatan yang berbeda, karena itu memiliki tugas yang berbeda. Manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi harus bisa melakukan hidup. Jadi saneskan saukur hirup di dunia mah kudu ngalagukeun hirup. Karena semua orang bisa hidup, tapi sedikit orang yang bisa melakukan hidup. Bapak dan Ibu bisa main gitar? Bisa. Sok wajib pasien gitar genjreng-genjreng mah tiasa eta teh main. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu bisa melakukan gitar? Tah, eta mah kudu ngangge aturan. Sadaya ge tiasa main gitar. Ngan namun ngalagukeun gitar cantang tuh. Semua orang bisa hidup, tapi tidak semua orang bisa melakukan tuh. Ari ngalagukeun gitar tekan kudu aya aturannya, aya kunci. Nepikeun tah si gitar teh ngeunaheun ge lain ceuk nu main gitar, ceuk saha? Ceuk batur ge ngeunaheun. Demikianlah ketika seseorang bisa melakukan hidup, dirinya senang, orang-orang yang di sekitar karena menggunakan aturan. Ieu mah main gitar teh ngagandengan, ieu mah hirup teh ngagandengan, maksudnya mengganggu. Itu kenapa? Ya barangkali tidak melakukan hidupnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kenikmatan, bedakah Allah memberikan kenikmatan kepada manusia dengan hewan? Beda.
Kemarin saya pernah menjelaskan kalau singa dengan apa? Dengan dagingnya. Kalau kambing dengan rumputnya. Tidak bosan mereka dengan daging dan rumput, dan tidak terfikir ingin barter, tidak terfikir. Ya. Tapi kalau yang dimakan oleh manusia apa? Sagala. Bahkan ada nama makanan yang disebut dengan kadedemesnya. Kadedemesnya nyata kulit sampe yang dibuat makanan. Ari domba makan daun hungkul. Kalau manusia semuanya, sampai kulit sampai nage mata petimbul ucapan ti domba teh kadedemes jelema. Tah eta jadina. Sababul kurunyung ayana kadedemes teh. Nah, karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar itu. Manusia diciptakan hidup, awas, bukan untuk mati, bukan. Tapi kalau hewan diciptakan hidup untuk mati. Air hidup bagi manusia adalah hidup. Sedangkan air hidup bagi hewan adalah mati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Kaifa takfuruna, bagaimana kalian itu kufur? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian itu mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan." Inilah proses manusia, Bu. Mati, hidup, mati, hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati, hidup, mati, hidup. Berarti akhir hidup adalah hidup. Mati yang pertama ketika kita nutfah, sperma, kemudian Allah meniupkan ruh, sampai sekarang kita hidup. Ini adalah kehidupan yang kemudian di kehidupan ini akan mengalami mati. Inilah al-maitatus saniyah, kematian yang kedua. Setelah kematian kedua ini kita akan dihidupkan lagi. Jadi akhir hidup kita itu adalah hidup, bukan mati. Bedanya dengan hewan, kalau hewan hidup untuk mati. Dihidupkan lagi? Tidak. Maksudnya tidak akan dihidupkan lagi itu tidak akan dipinta pertanggungjawaban penciptaan hewan. Kamu itu hewan diciptakan untuk apa? Untuk beribadah? Tidak. Makanya tidak akan dihidupkan lagi, tidak akan dipinta pertanggungjawaban. Tapi kalau manusia hidup untuk hidup, karena memiliki tugas di dunianya yaitu beribadah. Maka kalau hewan hanya sekedar bilatungan, tapi kalau manusia eta kudu aya eta emutana balitungan. Kenapa? Karena akan dipinta itu. Harus ingat bahwa kita hidup ini akan dihidupkan lagi. Hidup sekarang itu beramal, sedangkan hidup yang kedua untuk menuai hasil. Karena itu di dalam Al-Quran, ayahsabul insanu ayutroka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya apa? Sekarang hidup kemudian kita mengalami mati, tos we diantepkeun, henteu dihisab. Apakah manusia mengira seperti itu? Tidak seperti itu. Bahkan dalam ayat yang lain, apa hasibtum annama khalaqnakum abasan? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu main-main? Ya main-main saja. Diciptakan itu tanpa tujuan. Penciptaan sempurna, kenikmatan sempurna, fasilitas hidup sempurna. Hidup di dunia hanya main-main saja. Tidak seperti itu. Bahwasanya apa yang kita lakukan saat ini akan dipinta pertanggungjawaban. Hidup saat ini ya menjadi ukuran untuk hidup yang akan datang. Makanya apakah kita bisa, Bu,
di akhirat terbayang termasuk orang yang bahagia atau sengsara? Bisa? Bisa. Lihat saja kehidupan sekarang ya. Apakah kita termasuk penduduk surga atau neraka? Silakan lihat saja pada saat ini. Karena seseorang mesti hasibu anfusakum, silakan hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Jangan sampai kita diberi kenikmatan hanya sekedar menikmati, tidak mensyukuri, demikian pula tidak mentafakuri. Demikianlah aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.